Silakan Pak Mangku. Ini Om Swastiastu, Bapak Ibu Sarang Sami, berjumpa kembali dalam diskusi kita yang sempat tertunda 2 minggu niki. Hari niki kita akan membahas kembali ada yang ke-9. Aja ya, Mas orang aja ya. Semoga selesai sampai ke-20. Pertama-tama yang mohon izin, mohon maaf, Nos Ampure, karena yang terkendala kegiatan di luar daerah selama 2 minggu niki, sehingga baru bisa menyapa Bapak Ibu Sarang Sami. Harapannya sehat selalu, rahayu, selamat Hari Suci Saraswati dan Pagerosi, dan hari niki tilem sasih kedase. Baik, seperti biasa Bapak Ibu Sarang Sami izin dapat memandu diskusi niki sampai selesai. Seperti biasa, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ini kita mulai. Om Apavitra Pavitra Sarvavastang Gato Piva Yasmare Pundari Kaksam Sabahya Abhyantara Suci Sri Wisnu Sri Wisnu Sri Wisnu. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Om Tanme Manah Siwasam Kalpamastu. Baik Bapak Ibu, mari kita awali sloka yang ke-16 yang awali dengan dengan rang seruti Bali. Aham kratur aham yajnya. Aham kratur aham yajna. Swada hama hamau sadam. Swadam aham ausadam. Mantro aham ewajam. Mantro aham ewajam. Aham agnir aham hutam. Aham atir Aham hutam. Aham kratur aham yajnya. Aham kratur aham yajna. Swadaham aham ausadam. Swadaham aham ausadam. Mantroham aham ewajam. Mantroham aham ewajam. Aham agnir aham hutam. Aham agnir aham hutam. Ini Bapak Ibu di adi sloka yang ke-16 niki, sloka niki kembali lagi menegaskan kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa yang melingkupi segala aspek kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Pertama, beliau bilang, aham, aku adalah kratur, aku adalah upacara, ya, aku adalah yatnya. Kemudian, aku adalah persembahan kepada leluhur, dan beliau adalah sumber daripada segala sumber pengobatan semua penyakit, ausadam atau usade. Dan beliau juga adalah merupakan sumber dari segala macam doa atau mantra-mantra suci yang kita ucapkan. Dan beliau juga adalah merupakan minyak susu atau ghee, ya. Kalau yang sering geni hotra pasti tahu apa itu minyak susu atau ghee atau mentega lah. Dan beliau juga adalah api itu sendiri, genir, ya. Dan beliau juga adalah homa itu sendiri atau pemujaan
persembahan ke dalam api. Apa yang kita bisa renungkan dari sloka niki, Bapak Ibu sareng sami? Jadi Sri Krishna memberikan pandangan sekilas tentang berbagai aspek kemahakuasaan Tuhan itu sendiri yang tak terbatas. Jadi ada korban suci, ya zaman dulu, sebelum zaman Weda, ada namanya kratuh. Jadi korban suci persembahan. Nah, kratuh ini, Bapak Ibu sareng sami, masih kita bisa lakukan saat ini. Di mana persembahan kratuh itu misalnya yang masih bertahan dari zaman dulu sebelum zaman Weda adalah yatnya sese. Jadi ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih melaksanakan yatnya sese setelah masa itu termasuk upacara kratuh. Jadi korban persembahan. Jadi mempersembahkan apa yang telah dinikmati. Termasuk juga pada masa itu adalah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai yatnya. Nah, kita kenal di sekarang ngayah ini termasuk juga upacara kratuh, upacara persembahan. Kemudian yatnya ini muncul setelah dikodifikasinya Weda oleh Maharsi Vyasa ke dalam berbagai macam klasifikasi, ada Sruti, ada Semerti, dan lain sebagainya. Barulah muncul ada konsep yatnya yang melingkupi segala hal yang dilakukan oleh manusia. Jadi bukan hanya persembahan, upacara, dan upakara saja. Jadi segala esensi yang dilakukan oleh umat manusia dalam rangka untuk memuliakan Tuhan, memuliakan dirinya sendiri, itulah yatnya. Jadi yatnya tidak bisa kita batasi hanya sebatas berupacara dan berupakara saja. Itu mohon menjadi catatan kita bersama-sama. Kemudian ada swada. Swada itu upacara persembahan kepada leluhur. Makanya kalau kita melaksanakan upacara fitriyatnya pasti penutupnya swadah. Ya, misalnya Om Swargantu Pitara Dewam Swargantu Pitara Ganam Swargantu Pitarah Yenama Swadah. Swada ini adalah merupakan upacara persembahan atau istilahnya munjung dalam bahasa Bali kepada roh leluhur yang belum diupacarakan sampai Atma Wadana. Jadi semasa dia Sawa Wadana, maka mantra penutupnya Swadah. Begitu dia Atma Wadana, mantra penutupnya Swaha. Nah, ini ke. Kemudian Ausada atau Usada atau Osada itu berarti obat. Ya, zaman dulu tentu obat-obatan yang herbal ya. Jadi dari Ayurvedik berkembang menjadi Ayurvedik. Mantra tentu doa-doa suci baik yang berbahasa Sanskerta, sekarang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Jawa dan lain sebagainya. Sepanjang ucapan itu digunakan untuk memuliakan Tuhan, itulah mantram. Jadi mantram tidak hanya sebatas bahasa Sanskerta. Ajiam ini mentega atau ghee ya. Kalau yang sering yang katakan tadi melaksanakan homayatnya dia tahu apa itu ajiam. Ya, kemudian Agnih api, persembahan api. Beliau adalah api. Makanya dalam Rigveda, mandala pertama, sukta pertama, mantram pertama, di sana ditegaskan posisi api itu sebagai pendetanya upacara. Agni mile purohitam, yadnya sya dewaratwajam otaram ratna datam. Jadi Agni mile purohitam. Jadi api itu sebagai pendetanya upacara. Makanya dimanapun kita berupacara, paling tidak ada api, ada dupa, ada pasepan, ada pedipan, ya, dengan berbagai macam bentuknya, sampai api cakep dan lain sebagainya. Kemudian ada hutam. Ini persembahan ke dalam homa. Jadi ketika Bapak Ibu upacara fitriyatnya, benten ngeseng sekah, nah itu termasuk upacara hutam. Mempersembahkan ke dalam api suci, pembakaran. Ya, termasuk mempersembahkan api suci dalam jamuan makan. Misalnya memasak, itu termasuk hutam. Membakar jenazah termasuk hutam. Kemudian menyalakan api pemujaan juga termasuk hutam. Ya, kemudian didesain oleh Maharsi kita adalah istilahnya menjadi Agnihotra atau homayatnya atau homotraya. Ya, di Bali masih ada homotraya yang dilakukan oleh para pendeta kita di Bali sampai saat ini. Walaupun sudah tidak sepopuler pada masa dulu. Nah, niki yang bisa kita pahami dari sloka yang ke-16 niki untuk mengakui bahwa ide Sang Yang Widi Wasa itu memang tidak terbatas, beliau maha segala-galanya,
Beliaulah sumber dari segala sumber yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia niki. Ya, Kenten. Terus kita lanjutkan sloka yang ke-17. Pitahamasya jagatu. Kita Masya jagato Mata data pitamaha. mata data pitamaha Wedyam pawitram omkara. Vedam pavitam pawitram omkara Reksa maya jure waca. aksmaya jur evaca Itaham asya jagato. Itahamasya jagato Mata data pitamaha. mata data pitamaha Vedyam pawitram omkara. Vedyam pawitram omkara Retsama yajur ewaca. reksa maya evaca. Bagi dunia, aku adalah bapaknya. Ya, pitaham. Pitaham itu berarti kita, Tuhan itulah bapak kita. Ya. Kemudian mata, beliau juga ibu kita. Data berarti beliau pemelihara kita. Pita maha berarti buyut kita, leluhur kita yang paling mula, yang paling awal. Ya. Kemudian Wedyam, itu aku adalah objek ya, dari pengetahuan. Kata menjadi widya. Wedyam itu berarti objek pengetahuan. Kemudian pawitram, suci, jadi sumber pensucian. Kemudian aku adalah aksara omkara. Kemudian aku sesungguhnya adalah rik, kata RK rik weda, sama weda, yajur weda. Jadi di dunia ini Ide Sang Hyang Widiwasa niku juga disebut dengan berbagai macam atribut. Beliau adalah bapak kita, beliau adalah ibu kita, beliau adalah leluhur kita, ya, beliau adalah segala sumber pengetahuan, beliau adalah sumber pensucian, beliau adalah aksara suci omkara, dan sesungguhnya beliau adalah Rig Weda, Samaweda, dan Yajur Weda. Jadi makanya kalau kita menemukan sekarang sebutan Ide Sang Hyang Widiwasa bermacam-macam, kalau mengacu kepada sloka 16-17 ini sebenarnya kita nggak perlu ribut. Ya, nggak perlu merasa diri paling ngerti Tuhan, karena ternyata Tuhan disebutkan dengan berbagai macam nama. Ya, tentu yang kita bisa renungkan dari sloka 17 niki, ya, segala ciptaan yang ada di dunia ini bersumber dari beliau, Ide Sang Widiwasa. Itulah sebabnya beliau disebut sebagai Pita, jadi bapak dari segala kehidupan. Nah, ini juga untuk memberikan penegasan, kalau tanpa bapak, maka kita nggak bisa ada walaupun kita punya ibu. Karena mustahil rasanya kalau bapaknya nggak ada. Makanya disebut dalam mantra, tuam ewa, tuam ewa, ca pita, tuam ewa. Jadi beliau adalah bapak kita, beliau adalah ibu kita. Nah, sebelum penciptaan, dia menyimpan energi material yang tidak terwujud di dalamnya. Dengan demikian, beliau juga sebut sebagai ibu kita atau sebagai mata. Jadi segala sumber kehidupan material itu sesungguhnya juga bersumber dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Dan di samping beliau menciptakan kita, apakah beliau sebagai orang tua kita, sebagai bapak kita, sebagai ibu kita, beliau juga lah yang memelihara kita, yang merawat kita melalui alam semesta ini, melalui kehidupan ini, melalui air, udara, matahari, tumbuhan, dan lain sebagainya. Makanya beliau disebut sebagai Dewa Data. Ya. Makanya di dalam pemujaan kita ada nama Om Anugraha Manoharam Dewa Nugrahatam. Jadi Dewa Data Nugrahatam, beliau yang memelihara kita. Ya. Jadi beliau adalah pencipta dan pemelihara.
Nah, dia juga disebut Brahma sebagai pencipta, sehingga beliau adalah leluhur kita yang pertama. Jadi juga adalah leluhur kita yang paling utama, makanya beliau sebagai Brahma. Itu makanya lengkaplah dalam pengujian kita Brahma, Wisnu, Iswara. Nah, demikian juga bahwa Weda juga berasal dari Tuhan. Ilmu pengetahuan suci kita juga bersumber dari ide Sang Hyang Widi Wasa itu sendiri. Nah, dalam Ramayana dikatakan Jaki sahaja swaya herti cara. Tuhan mewujudkan Weda melalui nafas beliau. Ini disebutkan dalam Ramayana. Nah, Omkara ini adalah pranawa, yaitu potensi pengetahuan Tuhan, dan karenanya merupakan aspek dari kepribadian yang tak terbatas. Makanya Omkara disebut sebagai pranawa, jadi yang memberikan energi esensi kehidupan. Nah, sloka ini juga menyatakan bahwa kebenaran ini secara dramatis dengan mengatakan bahwa Weda adalah Tuhan itu sendiri. Jadi makanya beliau dibilang sebagai Wedaham, jadi sumber segala sumber pengetahuan. Makanya Weda dikatakan sebagai Anadi Ananta, tak berawal dan tidak berakhir. Ini untuk menunjukkan bahwa ide Sang Hyang Widi Wasa ini memang sebagai segala sumber kehidupan ini. Ini yang kira nih Bapak Ibu yang kita bisa renungkan ya dari sloka niki. Sangat indah sekali kalau kita pahami bahwa Sang Hyang Widi Wasa itu maha segala-galanya. Ya, dan atribut-atribut yang selama ini kita sebutkan ya sesungguhnya itu mengacu kepada nama-nama Tuhan. Termasuk juga ketika kita harus memuja leluhur kita, bapak kita, ibu kita. Jadi tidak ada yang salah karena itu Sang Hyang Widi Wasa adalah leluhur kita. Beliau adalah bapak kita. Beliau adalah ibu kita. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu merasa terbebani. Harus memuja leluhur. Seperti yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Nanti memuja dewa kembali ke dewa, memuja Tuhan kembali ke Tuhan. Kalau kita mengacu kepada sloka yang ke-17 ini, tidak ada persoalan. Nah, yang kira nih yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam rangka untuk menambah rada dan bakti kita terhadap kemahakuasaan Tuhan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sloka kita yang ke-18 nih. Gatir Barta Prabu Saksi. Gatir Barta Prabu Saksi. Niwasaksaranam Suhrat. Niwasaksaranam Suhrat. Prabawah pralayak tanam. Prabawah pralayak tanam. Nidanam bijam awyayam. Nidanam bijam awyayam. Gatir Barta Prabu Saksi. Gatir Barta Prabu Saksi. Niwasaksaranam Suhrat. Niwasaksaranam Suhrat. Prabawah pralayastanam. Prabawah pralayastanam. Nidanam bijam awyayam. Nidanam bijam awyayam. Aku adalah tujuan. Jadi tujuan utama dalam kehidupan kita adalah ide Sang Hyang Widi Wasa. Beliau adalah penopang. Ya, beliau adalah Iswara, saksi, tempat ya, perlindungan. Ya, tempat kita berlindung. Kemudian beliau juga adalah sahabat kita.
Jadi Tuhan adalah asal dan peleburan, dasar dan tempat beristirahat dan benih yang abadi. Ini sloka 18 kembali lagi menegaskan esensi keilahian daripada ide Sang Yang Dewasa, bahwa tujuan kita lahir adalah Tuhan. Kita percaya bahwa yang menopang kehidupan kita ini adalah Beliau. Demikian juga yang memberikan kita kepintaran, yang menyaksikan segala tingkah pola perilaku kita juga Beliau. Beliaulah tempat kita bersandar untuk memohon perlindungan. Bahkan ya kita bisa menjadikan beliau sebagai sahabat kita. Dan tentu segala hal yang ada di dunia ini yang tercipta akan kembali kepada beliau sebagai pusat peleburan, ya, tempat di mana kita bisa beristirahat dengan penuh dengan kedamaian. Dan karena mengapa demikian? Karena beliau adalah merupakan benih abadi daripada alam semesta niki. Apa yang kita bisa renungkan dari sloka niki, Bapak Ibu sareng sami? Apa yang kita bisa renungkan dari sloka niki, bahwa ide Sang Yang Widiwasa yang selama ini kita kenal mungkin ya, mungkin hanya beberapa istilah saja, berapa sebutan saja. Ternyata setelah kita baca sloka niki, ide Sang Yang Widiwasa itu sedemikian maha luasnya. Sehingga saya kira ya, kita semua perlu meluaskan cakrawala pengetahuan kita tentang Tuhan. Itu yang kira Nike ya, yang perlu kita renungkan bersama-sama agar kita tidak terpaku hanya ide Sang Yang Widiwasa Nike, ya hanya ngotot nanti, hanya ide Sang Yang Widiwasa yang kita kenal. Ternyata beliau itu adalah sumber daripada segala sumber kehidupan ini. Nah, karena jiwa adalah bagian kecil dari Tuhan, maka setiap hal itu berhubungan dengan ide Sang Dewasa. Tidak ada sesuatu yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Segala hal yang ada di dunia ini berhubungan dengan Tuhan. Itu yang harus kita renungkan bersama-sama. Ya, baik dalam kesadaran kita sebagai manusia sekala saat ini, ya, di mana beliaunya Sang Yang Atmoni masih menempati tubuh kita. Ya, kita juga harus bisa memandang bahwa tubuh kita ini ya kerabat, baik sebagai orang tua kita, ibu kita, kekasih kita, anak kita, teman kita. Jadi sehingga itu sebabnya kita memiliki hubungan keterikatan pada ide Sang Yang Dewasa dan segala prabawa beliau. Nah, akan tetapi ya, tidak ada satupun dari kerabat dunia ini yang dapat memberi kita kasih sempurna yang didambakan oleh jiwa kita. Ini tentu karena dua alasan. Jadi saya, ya, sloka niki juga memberikan penekanan bahwa kalau kita ingin ya, mendapatkan kerabat yang sesungguhnya, mungkin kita akan menjadi orang yang sering dikecewakan. Karena mungkin ada orang yang kita kasihi, kemudian tidak bisa memberikan pemenuhan seperti apa yang kita harapkan. Entah saat ini mereka berdiri sebagai istri kita, suami kita, pacar kita, tetangga kita, dan sebagainya. Mereka semuanya akan terhenti secara fisik ketika kematian itu menjemput. Bahkan tidak sampai pada kematian. Bahkan ada di tengah perjalanan mereka harus terpisah karena berbagai alasan yang tidak bisa dipahami oleh kita sebagai manusia yang terbatas. Nah, tentu itulah kondisi alam semesta yang tidak stabil. Itulah kondisi sifat alam semesta yang nyata dalam kesementaraannya. Makanya dibilang maya. Tetapi dia bukan ilusi. Dua alasan yang melandasi pemikiran ini adalah pertama karena hubungan ini bersifat sementara. Ya, hubungan kita saat ini yang terjalin di dunia semesta ini bersifat sementara. Dan perpisahan tidak dapat dihindari ketika mereka atau kita meninggalkan dunia ini. Ini saya pernah tulis ketika saya menulis Saripati Bhagavad Gita. Hari ini mungkin kita bisa bersama,
Atau sebelumnya mungkin kita belum bertemu. Hari ini kita bertemu. Suatu hari kita pasti akan terpisahkan. Inilah sifat alam yang tidak bisa kita bendung, yang tidak bisa kita lawan. Ya. Yang kedua, bahkan selama mereka hidup, keterikatan didasarkan pada keegoisan. Dan karenanya kita berfluktuasi dalam proporsi langsung sejauh mana kepentingan pribadi terpenuhi. Sering sekali kemudian hubungan yang menjembatani kehidupan kita saat ini adalah hubungan yang sesungguhnya adalah bersifat material. Entah karena material suami, istri, sahabat, pacar, tetangga, kerabat, atasan, bawahan, dan lain sebagainya. Kalau ditelisik lebih dalam, sesungguhnya itulah merupakan hubungan yang sifatnya material. Tetapi ada hubungan yang sesungguhnya tidak bisa dibendung, yang tidak bisa diputus. Itulah hubungan kasih yang sejati ya, bukan hubungan kasih karena kepentingan, ketampanan fisik, kecantikan fisik, kekayaan material, dan lain sebagainya. Hubungan jabatan, dan lain sebagainya. Ini yang harus direnungkan bersama-sama, bahwa hanya keterikatan jiwa dalam kasih yang sejatilah yang akan selalu menyatukan kehidupan ini sampai kapanpun. Ini yang kita kenal sebagai Sutratman, bahwa tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa memutus hubungan itu. Nah, jadi jangkauan dan intensitas cinta duniawi ini bervariasi dari waktu ke waktu. Ya, bisa ada sepanjang hari, istriku sangat baik, dia tidak begitu baik, dia baik-baik saja. Bahkan mungkin kita akan bisa mengatakan dia mengerikan. Inilah tingkat fluktuasi cinta dalam drama dunia. Ya, kalau hari ini kita masih bisa tersenyum, bergandengan tangan, saling sapa, ya harus kita rawat, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya, namun ketika kemudian karena cinta juga dalam drama duniawi ini kita harus terpisah, yaitulah kebenaran yang kemudian tidak bisa kita bendung atas kuasa Tuhan. Namun mereka yang saat ini ya masih mengembangkan cinta kasih yang sejati, saya kira sampai kapanpun dia akan bisa selalu berhubungan. Walaupun mungkin terpisah dengan jarak, terpisah dengan kehidupan, terpisah dengan berbagai macam perbedaan, dia tetap akan bisa memiliki koneksitas dengan orang yang dimaksudkan, dengan media yang dimaksudkan. Seperti halnya mungkin hari ini kita tidak mampu melihat Tuhan seperti wajahnya seperti apa. Tapi kita memiliki keyakinan bahwa diri kita dengan Tuhan senantiasa berhubungan karena kita memiliki kasih sayang yang sejati. Inilah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengembangkan kasih yang sejati, bukan kasih karena egois, kasih karena kita harus diperhatikan, kasih karena kita harus dihargai, kasih karena kita harus dihormati, dan lain sebagainya. Saya kira Bapak Ibu sareng sami, ya ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apakah kasih yang kita miliki saat ini adalah kasih karena emosi sesaat, atau kasih yang sejati yang kita bangun dari kesadaran ilahi? Tentu pertanyaan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kira nike pesan yang bisa kita renungkan di dalam sloka yang ke-18 niki. Oke, baik Tu Haji, mari kita lanjutkan. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu sareng sami, ya, barangkali ya, Tuhan ya, adalah kerabat yang telah menemani kita seumur hidup. Sejak kita lahir, dalam setiap bentuk kehidupan yang kita jalani, Tuhan selalu menyertai langkah kita dan tetap duduk di dalam hati kita. Dengan demikian, dialah kerabat yang abadi kita. Selain itu, Tuhan tentu tidak memiliki kepentingan secara pribadi terhadap diri kita. Mengapa? Karena beliau begitu sempurna, lengkap di dalam dirinya, apapun yang menjadi keperluan kehidupan ini. Dia sempurna, lengkap apa adanya. Dia mengasihi kita tanpa pamrih.
Karena dia hanya menginginkan kesejahteraan yang kekal abadi yang terjadi pada ciptaannya. Jadi hanya Tuhanlah kerabat kita yang sempurna, yang abadi dan tidak mementingkan diri sendiri. Sementara kita yang mungkin terhubung saat ini masih terbelenggu oleh pertemanan, kekerabatan, persaudaraan yang sangat rentan, sangat fragile, sangat mudah terkoreksi, sangat mudah hancur dan lain sebagainya. Ini harus kita renungkan. Jadi paling tidak, kalaupun hari ini kita menjalin hubungan harmoni dengan orang lain, jangan sampai kemudian kita tidak menjalin hubungan harmoni dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Itu maksudnya demikian. Jangan sampai kita melupakan bahwa kerabat kita yang sejati, teman kita yang sejati, kekasih kita yang sejati adalah beliau, itu Sang Yang Widi Wase. Jangan sampai kita hanya menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang sifatnya material. Mudah-mudahan semeton yang ada di ruangan ini sudah bisa menjalin hubungan yang harmoni dengan ide Sang Yang Widi Wase. Entah beliau diposisikan sebagai sahabat, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai leluhur, sebagai kekasihnya, apapun itu. Mari kita jalin keakraban, keintiman, dan keabadian itu dengan Tuhan sampai kapanpun. Dengan demikian kita akan selamanya bersama ide Sang Yang Widi Wase. Yang kira niki renungan kita di sloka ke-18 niki. Nggih, lurus Tu Haji kita lanjutkan. Di sloka yang ke-19, Bapak Ibu sareng sami. Tapamyaham warasam. Nggih. Tapamyaham warsam. Nigrah namyus rajamica. Nigrah namyus Amaratam ca iwa mratyusca. Amaratam Tadasak ca hamarjuna. Tapamyaham aham warsam. Nigranam yusrajamica. Nigranam yusrajamica. Amaratam caiwa mratyusca. Amartaiva masyusca. Tad asa cahamarjuna. Aku yang memberi panas, aku yang menahan, dan yang melepaskan hujan. Aku adalah keabadian dan juga kematian. Aku yang terlihat dan yang tak terlihat, wahai Arjuna. Bapak Ibu sareng sami, nah ini berkaitan dengan hidup kita ya. Kalau hari ini kita hidup karena beliau, ada matahari yang bersinar karena Tuhan, ada hujan yang turun juga karena Tuhan. Kematian pun juga karena Tuhan. Beliau bisa kita lihat dan beliau juga tidak bisa kita lihat. Ya. Hari ini saya melihat 41 orang, di dalamnya ada Tuhan itu sendiri. Makanya ada bilang, Aham Brahmasmi, aku adalah Tuhan. Jadi apa yang saya lihat, 41 orang ini, sesungguhnya bapak-bapak, ibu-ibu adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu adalah pengejawantahan dari Tuhan, maka tidak ada kuasa saya untuk mengatakan bapak dan ibu ini tidak berguna, lebih rendah, dan lain sebagainya.
Jadi kita yang ada di ruangan ini sesungguhnya adalah equal, sama posisi kita. Dan karena Bapak dan Ibu adalah perwujudan Tuhan, maka sesungguhnya kita saat ini adalah sedang berhubungan ya, dengan percikan-percikan Tuhan yang sama. Ya, melalui badan-badan yang berbeda. Saya berhubungan dengan Bu ya, Adik Wayan Wiraswastini. Saya berhubungan dengan Putu Sri Artati. Berhubungan dengan Bu Gusti Putu Chandra. Berhubungan dengan Bu Wayan Sugiyarti. Ya, saat ini kita sedang terkoneksi dalam satu frekuensi yang sama. Ya, itu maksudnya. Nah, sloka ini menyerahkan bahwa materi yang kita sembah juga adalah Tuhan. Makanya tidak ada salah kalau manusia, umat Hindu memuja Tuhan melalui simbol-simbol. Ya, melalui pura, daksina, melalui gambar-gambar suci, melalui aksara suci. Berarti itulah Tuhan yang sedang terlihat yang kita puja. Ya, ketika orang-orang menghormatinya, ada sungai Gangga yang suci, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Makanya dalam mantra-mantra Sulinggi ada Pakulun, Paduka, Batara, Sangyang Surya, Chandra, Lintang, Tranggana, yang akasa, mami, pertiwi, doa-doanya. Jadi memuja Tuhan yang terlihat, ya, termasuk leluhur kita. Ya, karena beliau membenamkan dirinya ke dalam sungai Gangga, Yamuna, Saraswati, Godavari, dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengangkat air di telapak tangan dan mereka menuangkannya ke sungai Gangga kembali. Ya, dengan cara inilah mereka menggunakan air Gangga itu sendiri untuk memujanya. Jadi sungai Gangga itulah pujian Tuhan. Kemudian kita ambil airnya, kita doakan, kita persembahkan lagi ke air. Jadi kita sebenarnya seperti itu. Memuja Tuhan di alam ini. Kita menggunakan bunga ciptaan Tuhan. Buah ciptaan Tuhan. Ya, hewan ciptaan Tuhan. Kita olah dia menjadi upekara, kita persembahkan lagi kepada Tuhan, ya, melalui bunga, daun, buah, hewan itu, ya, kita persembahkan lagi kepada beliau, yang nantinya kita lungsur lagi, gitu, melalui tubuh ini, gitu. Jadi itu uniknya. Jadi sebenarnya kita tidak pernah memuja Tuhan yang aneh-aneh. Jadi kita sedang memuja Tuhan yang berbentuk melalui alam ini dan kemudian dikembalikan kepada alam, termasuk kepada alam diri kita sendiri. Nah, demikian pula ketika Tuhan adalah semua yang ada. Maka materi untuk menyembahnya juga tidak berbeda dengannya. Jadi jangan pernah membedakan bahwa Tuhan itu berbeda dengan material yang kita gunakan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ketika membuat banten yang tadinya nyuh ngeluluk, ya, kemudian tiba-tiba menjadi niki betaran titiange. Padahal bentuknya daksina kan gitu. Itulah keyakinan. Bahwa Tuhan kita bisa wujudkan dalam bentuk daksina. Padahal tadinya hanya kelapa, telur, beras, kemiri, ya, keluak, dan dedaunan. Kemudian kita jadikan sebagai sarana pemujian dan kita meyakini itulah Tuhan dalam wujudnya yang sekali. Nah, jadi hal ini juga dinyatakan di dalam sloka yang ke-16, 17 tadi. Bahwa Tuhan itu adalah Weda, api pengorbanan, aksara suci Om, kemudian Gi, dan Yadnya. Nah, apapun bentuk dan motif pengabdian kita, tidak ada yang bisa kita persembahkan selain miliknya kepada Tuhan. Namun demikian, perasaan bakti, cintalah yang akan menyenangkan Tuhan, bukan materi persembahannya. Ya, jadi kalau bapak-bapak merasa sudah mempersembahkan, tidak ada satupun yang sudah kita persembahkan. Seperti yang katakan tadi, bunga ciptaan Tuhan, buah ciptaan Tuhan, air ciptaan Tuhan, semuanya ciptaan Tuhan. Lalu apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan agar bisa menyentuh keilahian Tuhan? Yaitu rasa bakti. Rasa cinta itulah yang akan bisa kita persembahkan kepada beliau. Jadi jangan gagah-gagahan. Ya, nanti Pak Ari Erlangga, aku udah bisa persembahkan sesajen. Wah, ternyata sesajennya ciptaan Tuhan. Karena tidak ada satupun yang kita bisa ciptakan. Walaupun kita membelinya di pasar. Nah, yang bisa menyentuh keilahian beliau adalah seberapa tulus, seberapa bakti, seberapa cinta kita melakukan itu. Sama dengan kalau kita sekarang punya kekasih, bukan benda-benda materialnya yang akan menyenangkan dia, tetapi seberapa tulus,
dan seberapa besar cinta yang kita berikan kepada orang itu. Inilah yang akan menyentuh sanubarinya yang paling dalam. Itu kira-kira. Ya, kalau kita bawa ke skala nih, Pak Ari senyum-senyum langsung. Ya, karena saya tahu beliaunya kayaknya udangnya udang Sunda ini. Mudah-mudahan beliaunya di Sunda nih. Saya kira itu. Jadi yang selama ini biar nggak salah tafsir kita. Jadi seolah-olah kita merasa bangga kalau sudah bisa bawa sesuatu ke pura. Padahal bukan itu ukuran. Makanya saya pernah menulis. Ya. Jadi Tuhan tidak akan melihat seberapa banyak persembahan yang kita bawa. Tuhan akan melihat seberapa murni kualitas dari persembahan itu. Jadi bukan berapa banyaknya, tapi seberapa murni kualitas persembahan itu. Hanya dikatakan dalam Bhagavad Gita juga, ya walaupun hanya daun, hanya buah, hanya air, dan hanya bunga, tapi kalau itu dilakukan dengan penuh bakti, nah, itulah yang akan sampai kepada Tuhan. Jadi saya kira itu penjelasan dari sloka yang ke-19 niki. Nggih, kita lanjut ke Haji. Sloka yang ke-20, Bapak Ibu, ini juga sangat menarik sekali. Ya. Ini slokanya agak panjang, saya pakai nada yang panjang. Trai widyamam somapa putapapa. Nggih. Trai widyamam somapa putapapa. Yadnyair istva swaragatim pratyayante. Yadnyair Prardayante. Punyam asadya surendra lokam. Punyam asadya surendra lokam. Asnati diwyan diwidewa bogan. Asnati divyam dewa bogan. Karena ini agak panjang, saya ulang sekali lagi. Rayi widyamam somapa putapapa. Rayi widyamam somapa putapapa. Yadnyair istva swaragatim prartayante. Yadnyair Punyam asadya surendra lokan. Punyam asadya surendra lokam. Asanti diwyan diwidewa bogan. Asnati divyam diwidewa bogan. Trai widyamam somapa putapapa. Rai widyamam somapa. Yadnyair yeswa swaragatim pratayante. Yadnyair istva swargadayante. Ya punyam asadya surendra lokam. Punyam asadya surendra lokam. Asnati diwyan diwidewa bogan. Asnati diwyan diwidewa bogan.
Mereka yang mengetahui ketika weda, ya, terayi widya, yang minum perahan soma dan bersih dari dosa, menyembah aku dengan yadnya, berdoa untuk mendapatkan jalan ke sorga, mereka mencapai dunia yang keramat dari indria, dan menikmati di sorga segala kebahagiaan dari para dewa. Bapak Ibu sareng sami, ya, sloka niki memberikan kita penjelasan bahwa ya tentu masyarakat awam ketika melaksanakan aktivitas karma, beriadnya, berdoa, pasti tujuannya untuk mendapatkan kebaikan, kemuliaan. Ya setidak-tidaknya ingin mendapatkan sorga, walaupun tujuan utama kehidupan kita adalah moksa. Jadi yakinilah bahwa setiap karma kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu yang kita lakukan itu secara otomatis adalah tangga bagi kita untuk mencapai alam kebahagiaan, alam sorga atau surendra lokam, alamnya indria, alamnya dewa indra sebagai dewanya para dewa. Itu secara otomatis kita akan diarahkan seperti itu. Namun tentu kita tidak boleh hanya berhenti pada tujuan-tujuan seperti itu yang sifatnya juga sementara. Karena sorga dan neraka dalam terminologi Hindu adalah hanya merupakan tempat transit sementara bagi perjalanan kehidupan kita. Perjalanan sang roh yang di dalamnya ada karma wasana kita. Lalu apa yang dimaksudkan oleh sloka niki? Ya tentu kita simak penjelasan berikutnya. Bahwa ya sebelumnya di sloka yang ke-12, 3 minggu yang lalu, telah digambarkan bahwa mentalitas seseorang yang tidak percaya, yang menganut pandangan ateis dan fasik, ya, dan akibat yang dihadapi orang-orang seperti itu, kemudian menggambarkan sifat jiwa-jiwa besar yang terlibat dalam pengabdian penuh kasih kepadanya. Jadi pada sloka 12 itu kita sudah menggambarkan beberapa karakter orang yang percaya dan tidak percaya. Bagi yang tidak percaya tentu ya dia akan mencemooh keyakinan orang lain. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu sudah dapati di media sosial rame ya, lagi viral-viralnya. Ya, ada seorang ya pemuka agama yang kemudian merendahkan keyakinan orang lain. Mungkin kita juga pernah melakukan hal yang sama. Ya, ketika di lingkungan komunitas kita pakai pakaian adat Bali, tiba-tiba ada orang yang melintas, tidak berpakaian seperti kita akan mengatakan, wah itu orang dari mana kok pakaiannya aneh. Nah, gitu. Bahkan mungkin tidak jarang juga kita mungkin bisa mencemooh, merendahkan mereka. Itu bagi mereka yang tidak meyakini. Tapi bagi mereka yang meyakini kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya, maka dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Ya, apapun karakter ciri yang ditampilkan oleh masyarakat, keyakinan yang dianut oleh masyarakat, ya itulah keyakinannya dia. Karena kita tidak meyakini, ya kita tidak memiliki hak untuk mengklaim, membelain ya keyakinan orang lain. Nah ini yang diajarkan oleh Hindu kepada kita. Agar melihat setiap perbedaan itu sebagai sebuah kebenaran, karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi Tuhan sengaja menciptakan perbedaan di dunia ini, ya agar kita mampu melihat betapa maha kuasanya Tuhan. Apa jadinya kalau Tuhan hanya dibatasi bahwa doanya harus menggunakan bahasa A, bahasa B saja. Berarti kan Tuhan tidak maha kuasa. Berarti kan Tuhan tidak segala-galanya. Berarti kita sedang membatasi kemahakuasaan Tuhan. Itu artinya. Makanya nanti kalau ada umat Hindu, ya ada yang mengucapkan doa dengan Sanskerta, terus dados. Ya, berdoa menggunakan bahasa Bali, benar. Ya, berdoa menggunakan bahasa Sunda, mangga. Ya, menggunakan bahasa Bali, monggo, kan gitu. Silakan aja. Itulah kebenaran yang diajarkan oleh Weda kepada kita. Jadi ini harus kita hargai. Jadi jangan merasa diri paling beragama hanya gara-gara ya kita baru mengenal bahasa Sanskerta. Jadi Tuhan adalah segala-galanya. Nah sekarang dalam sloka ini dan berikutnya disebutkan bahwa mereka yang bukan penyembah penuh bakti, tapi juga bukan ateis. Nah, ada juga kategori yang ketiga. Mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi juga bukan ateis. Ya. Dia nggak menyembah Tuhan. Ya, mungkin orang-orang Eropa, bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat, mereka tidak beragama.
tidak percaya dengan Tuhan mungkin. Bahkan mungkin tidak pernah sembahyang memuja Tuhan. Tetapi memiliki humanisme, rasa humanisme yang tinggi. Ya, rasa kemanusiaannya tinggi sekali. Kita ini mungkin capek beragama, tapi untuk antre BBM saja kita nggak mau. Untuk sekedar sabar antre saja kita, waduh, tapi mengatakan diri beragama gitu. Itu misalnya kayak contohnya kayak begitu. Jadi mungkin banyak orang yang tidak memuja Tuhan, tapi dia memiliki sifat-sifat kemuliaan Tuhan. Maha welas asih, maha penyayang, maha bijaksana, sabar, dan lain sebagainya. Kita yang beragama kadang-kadang menjadi orang yang tidak sabar. Ya, begitu misalnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, mereka melakukan upacara ritual Weda. Ya, melakukan ilmu karma kanda. Ini disebut sebagai Traya Weda. Jadi, yang dimasukkan inilah mereka ini melakukan ajaran karma marga. Tidak berdoa, mungkin tidak pergi ke pura, tapi mereka melakukan karma, bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, penuh loyalitas, bekerja dengan penuh disiplin. Itu maksudnya. Jadi belum tentu dia rajin sembahyang, tapi dalam kesehariannya melakukan karma-karma kebaikan. Inilah kategori yang ketiga, disebut sebagai Trayi Widya. Ya. Yang mudah-mudahan kita juga percaya dengan Tuhan, ya, dan juga melaksanakan karma baik. Jangan sampai kita mengatakan diri beragama, tapi kita tidak mampu melakukan karma-karma kebaikan. Nah, ini kan yang banyak terjadi gitu ya. Mengaku diri beragama, bahkan sampai bela-belain Tuhan, padahal Tuhan tidak perlu pembelaan gitu. Sampai otot lehernya keluar semua gitu. Gara-gara alasannya untuk membela agama dan membela Tuhan. Padahal agama dan Tuhan tidak perlu dibela. Yang perlu kita bela adalah kebaikan, dan yang perlu kita jauhi adalah ketidakbaikan. Nah, orang-orang yang terpesona oleh ilmu Traya Weda ini menyembah leluhur, Istadewata, Betara-Betari melalui pelaksanaan yadnya, ya, dan ritual lainnya. Mereka sesungguhnya juga menyembah Tuhan ya, secara tidak langsung. Bahwa dalam pikiran mereka menyadari bahwa Tuhan itu tidak lagi ditempatkan di tempat yang sepi, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pikirannya. Tapi dia sudah menempatkan sesungguhnya esensi ketuhanan dalam perilaku keseharian. Makanya agama Hindu dalam simpulannya adalah Hindu adalah agama kehidupan. Ya, Hindu adalah agama daily worship, agama keseharian, agama perilaku, bukan agama teori, bukan agama doktrin, bukan agama dogma. Itu maksudnya. Jadi Hindu adalah agama perilaku. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa berperilaku kebenaran, so that is Hindu gitu loh. Itulah perilaku Hindu. Makanya kata Hindu sendiri artinya Hindu itu himsa duskrta, orang yang jauh dari sikap menyakiti. Maka siapapun mereka yang bisa menjauhkan dirinya dari kehidupan, tidak menyakiti orang lain, sesungguhnya dia adalah penganut Hindu. Itu maksudnya seperti itu. Nah, upacara ritual merupakan perbuatan baik. Jika dilakukan bukan sebagai pengabdian penuh dengan bakti, nah pelaku upacara ritual tidak lepas dari siklus hidup dan mati. Mereka akan pergi ke alam kehidupan yang lebih tinggi, di alam semesta material atau surga. Nah, ini yang menyebabkan kita mengapa nggak bisa mencapai moksa. Kalau kita tidak melakukan karma yoga ini sebagai bakti kepada Tuhan. Ketika kita bisa melaksanakan karma yoga kita sebagai bakti kepada Tuhan, maka di saat itulah kita akan bisa melampaui sorga dan neraka itu. Jadi istilahnya, kalau saya dulu pernah diskusi dengan ya teman-teman saya di grup Yahoo Group gitu ya, di HDNet, ada istilah above the sea katanya. Jadi berada di atas di atas lautan. Ketika gelombangnya pasang, saya ada di atas. Ketika gelombangnya surut, saya juga kita juga ada di atas. Jadi mengapa? Karena meyakini bahwa karma yoga ini dijadikan sebagai tempat untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak memuliakan Tuhan hanya ke pura saja, atau pada saat berada di pura saja menjadi sangat religius, menjadi sangat spiritual. Begitu di luar pura, nyak kangin, nyak kauh, ya, mau begini, mau begitu. Tapi kita akan menjadikan setiap karma kita sebagai ladang dharma, sebagai ladang untuk memuliakan kemahakuasaan Tuhan. Kira-kira nike, nah sebagai satu renungan di akhir niki saya petikkan satu quote
Mudah-mudahan sebagai sebuah simpulan dari 5 sloka yang kita bahas. Jadi tubuh adalah sebuah rumah yang diberikan kepada kita sebagai pinjaman. Ini saya katakan bahwa tubuh kita ini adalah sebagai pinjaman dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, kita boleh tinggal di sana selama dikehendakinya. Ya, bersyukur kepadanya dan gunakan kepercayaannya dengan penuh arif bijaksana dalam dharma penuh bakti. Ini yang harus kita lakukan. Jadi mengutip dari 5 sloka yang kita diskusikan, sebenarnya saripatinya adalah ini. Jadi hidup ini pinjaman, ya karena ini pinjaman tentu ada yang memiliki. Nah, selama ini dipinjamkan kepada kita, ya kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Agar yang meminjamkan itu tidak kecewa. Nah, gitu ya. Agar yang memberikan pinjaman tidak kecewa. Caranya gimana biar tidak kecewa? Mari kita gunakan hidup ini dengan penuh arif bijaksana dalam jalan dharma dengan penuh rasa bakti. Oke, Bapak Ibu sareng sami, demikian pengantar titiang 5 sloka hari niki. Semoga bermanfaat dan selanjutnya mimbar niki yang serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nggih, matur suksema. Om Shanti Santi Santi Om. Oke, Susma Pamangku atas sharingnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi izinkan jangan lupa untuk mengisi link absen dan juga mengisi absen dan juga mengecek kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Yang ingin bertanya terkait hal ini ataupun hal lainnya. Tadi ada yang berkenalan, namanya Ari Erlangga. Silakan mungkin Ari mau ada yang mau sampaikan dulu, baru sepertinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dewa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ari Erlangga. Usia saya sekarang 21 tahun. Saya berasal dari Purwakarta, Jawa Barat, orang Sunda asli. Saya seorang dharmika. Jadi mohon bimbingannya Bapak Ibu. Jero Mangku Iwayan Sudarma, mohon bimbingannya. Yesus Mari. Ada yang mau ditanyakan Ari? Kira-kira Ari? Mengenai sharing tadi, mungkin Ari ingin bertanya soal neraka dan surga ya. Tadi itu kan dijelaskan bahwa neraka dan surga itu hanya transit sementara. Tujuannya itu kan moksa ya. Nah, bisa dijelaskan kembali nggak? Maksudnya transit sementara itu dalam jangka waktu yang bagaimana gitu maksudnya? Nggih, atur nuhun Kang Ari. Abdi teh orang Sunda. Abdi laminya teh tinggalnya di Bekasi, Kang Ari. Oh, mohon. Bekasinya paling mana, Pak? Abdi teh Bekasinya di Cibarusa. Oh, mohon Cibarusa. Iya. Abdi teh sering sowan di Gunung Sanggabuana. Mohon. Karawang ya. Ya, Karawang. Nggih, mohon Kang Ari. Cuman ya terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi saya kira ini pertanyaan kita semua gitu ya. Memang di dalam agama Hindu gitu ya. Ya. Pertama ya karena dharmika, saya kira kita sudah ada komunitas juga Kak di Purwakarta. Rencananya ada pura di Yonip ya di Sadang. Ya di Sadang. Nanti lokasinya sudah ada. Nanti kita juga ada asrama di sana. Nanti saya kenalkan dengan pengurus tetua kita di Purwakarta gitu ya. Jadi nanti saya kasih nomor WA beliau, nanti Kang Ari bisa berkomunikasi dengan beliaunya di sana. Kebetulan Purwakarta itu salah satu ada situs juga karena itu dulu masih wilayah kekuasaannya kerajaan yang ada di Desa Jaya Sakti ya di Karawang ya mungkin kalau pernah ke situsnya Candi Jiwa di Karawang ya, di Desa Jaya Sakti. Nah, itu masih kekuasaannya Tarumanegara. Ada beberapa situs yang saya kira masih bisa kita lihat peradabannya itu ada di Purwakarta. Mungkin nanti Kang Ari bisa ngariung gitu ya, berkumpul dengan Karhun yang ada di Purwakarta. Kita juga ada komunitas ya di Purwakarta gitu. Kita sering ngumpul biasanya di Candi Jiwa dulunya. Nanti saya kenalkan dengan beliaunya. Ada abah saya tinggal di Purwakarta juga gitu. Ya baik Kang Ari,
terhadap sorga dan neraka dalam pemahaman Hindu itu, selama kita berbuat baik, maka sorga itu adalah menjadi bagian hidup kita. Jadi sorga dan neraka dalam konsep Hindu bukanlah sebuah alam yang ada di mana. Nanti kalau ditanya, kalau memang sorga itu adalah sebuah alam, tempatnya di mana? Apakah di timur, di barat, di utara, di selatan, atau di tengah-tengah gitu. Jadi pertanyaannya akan ke sana. Tapi sorga dan neraka itu ada di dalam diri kita. Kapan Kang Ari merasakan damai, sukacita, bahagia, itulah sorga. Mungkin orang bilang itu sorga dunia, tapi itulah sesungguhnya sorga. Mengapa kita bisa mengalami damai, sukacita, bahagia? Karena kita melakukan kebajikan. Karena kita melakukan kebaikan. Karena kita melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran kebenaran. Nah, kapan kita mengalami neraka? Ketika kita mengalami duka cita, kita menderita, kita sedih, kita nelongso, kita nestapa. Nah, tentu mengapa kita bisa menderita? Karena kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh saja, kalau kita mencuri, mungkin nggak ada yang lihat, tapi batin kita menderita. Ya, kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita ketakutan. Padahal nggak ada yang ngejar, tapi seolah-olah ada yang mengejar. Itulah neraka. Jadi neraka sesungguhnya adalah pergolakan di dalam diri kita. Dan itulah transit sementara. Sedangkan tujuan yang utamanya adalah moksa. Moksa ini singkatan dari kata momo ke saya. Momo itu ahamkara atau egoisme atau rasa kepemilikan terhadap apa yang ada di dunia ini. Kesaya itu artinya hilang atau musnah atau tidak ada lagi. Jadi kapan tidak ada lagi dalam diri kita rasa kemunafikan, egoisme, ketidakbaikan, maka pada saat itulah moksa itu kan bisa kita dapat. Jadi moksa bukan berarti badannya hilang. Tapi moksa itulah kebahagiaan yang paling murni yang kita dapatkan. Mungkin ini akan kita dapatkan ketika kita melakukan permenungan, melakukan samadhi, ya, melakukan keheningan, dan lain sebagainya. Jadi moksa juga bukan sebuah alam nanti yang sulit kita jangkau. Moksa bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini semasa kita bernapas. Memang di dalam beberapa teks disebutkan bahwa tentu kehidupan kita bukan hanya kehidupan dunia ini saja. Hindu mengenal kehidupan di luar kehidupan ini. Ya, kalau dalam bahasa Sunda ada namanya jagat niskala. Nah, kan gitu ya, ada jagat sakala dan jagat niskala. Di jagat niskala juga dibagi 3. Ada namanya buana nyungcung gitu kan, yang buana yang paling tinggi. Saya kira hampir sama konsep teologi Sunda dengan teologi Hindu itu sama. Bahwa kemanunggalan kita dengan Tuhan tidak saja terjadi dalam kehidupan ini, tetapi juga dalam kehidupan setelah kehidupan ini. Jadi mungkin kita tidak perlu mengejar kehidupan di luar kehidupan ini. Dalam bahasa saya sederhana begini. Kasihi yang ada di sini, maka yang di atas pun akan mengasihi kita. Jadi tidak usah mengejar yang di luar kehidupan kita. Lakukan saja kebaikan, kemuliaan dalam kehidupan ini, maka di kehidupan berikutnya kita juga akan mendapatkan kemuliaan. Dalam bahasa sederhana, memuliakan kehidupan, maka kehidupan akan memuliakan kita. Itu bahasa orang Sundanya begitu. Jadi tidak perlu berpikir nanti, wah saya berbuat untuk ya alam sana, nanti setelah kematian. Tidak. Kita melakukan ini. Jadi saya mengatakan demikian. Kehidupan kita saat ini, ya, seperti apa kehidupan kita saat ini diakibatkan oleh apa yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Mau kehidupan seperti apa yang kita ingin dapatkan di kehidupan yang akan datang, tempatnya adalah apa yang kita lakukan pada kehidupan ini. Jadi sederhana. Jadi kita tidak perlu berpikir, wah apa yang saya lakukan ini adalah untuk di alam akhirat, atau di alam barsya, atau di alam sunya, gitu. Enggak. Ya, lakukan kemuliaan di kehidupan ini, maka secara otomatis sorga itu ada bersama kita. Jadi sorga ini memang benar adalah merupakan ya dimensi transit kehidupan. Mengapa demikian? Karena setiap kebaikan kan ada limitasinya. Ya, kalau hari ini kita misalnya menolong orang, ya kita tentu ada limitasinya. Tapi kalau kita melakukan kemuliaan, kebajikan,
ya, yang bersandarkan kepada bakti, menjadikan apa yang kita lakukan sebagai wujud bakti kita kepada yang Maha Agung, yang Maha Welas Asih, ya, yang widi, maka itulah yang akan memberikan kita jalan terang untuk bisa kembali kepadanya. Hanya itu. Tetapi kalau kita melakukan kebajikan semata-mata hanya karena agar kita mendapatkan banyak teman, banyak sahabat, banyak relasi, maka kita hanya akan mendapatkan kebahagiaan antara yang kita kenal sebagai sorga atau neraka. Jadi saya kira itu adik-adik. Jadi antara sorga dan neraka itu datang silih berganti tergantung daripada apa yang kita lakukan. Sedangkan kita bisa mencapai moksa kalau apa-apa yang kita lakukan, kalau kita proyeksikan apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa melalui kehidupan ini. Gitu. Jadi bukan membayangkan Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, jadi Tuhan itu, tadi saya jelaskan, Tuhan itu ada yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita yang nyata, melihat orang lain sebagai percikan Tuhan juga. Di samping juga kita meyakini bahwa Tuhan juga ada di alam yang tidak mampu kita pikirkan. Tetapi alangkah baiknya kita memikirkan Tuhan di alam di mana kita bisa melihat beliau secara nyata, mewujud dalam pribadi sebagai Ari Erlangga, sebagai Bu Kade Adnyani, sebagai Pak Dewa Ganapati, dan sebagai yang lainnya. Mengapa? Karena di dalamnya ada percikan yang sama, yaitu percikan Tuhan di dalam diri kita, yang kita kenal sebagai jiwa, sebagai Atman, sebagai roh, sebagai nur ilahi, sebagai roh kudus kata orang Kristen. Jadi esensinya sama. Jadi kalau ini kita mampu lihat, maka kita sesungguhnya sedang berhadapan dengan Tuhan dalam dimensi yang nyata. Ini kan dunia sakalanya, ya, bukan dunia niskala. Jadi alam sakala juga ada Tuhan, alam niskala juga ada Tuhan. Oke, saya kira itu penjelasan singkat saya. Ya, Kang Ari, atur nuhun pisan sudah bergabung. Ya. Pak, jawabannya Pak. Mangga. Mohon mangga. Durus, Tu Haji, semeton yang lain. Swastiastu. Swastiastu Bu Kade, Durus. Dalam sloka 8 tadi dikatakan bahwa Tuhan itu sebagai ibu, sebagai teman, sebagai ya apalagi tadi Mika. Berarti kalau kita misalnya kita kan dalam hidup ini mengalami dalam satu minggu atau dalam satu harian itu pasti mengalami bad mood. Kalau kita melakukan komunikasi dengan mengeluh, dengan mengeluarkan apa undang-undang kita seperti daripada kita bicara dengan orang lain, lebih baik kita mengabdi dengan Tuhan. Itu termasuk jero mangkudan. Jadi kita berkomunikasi dengan beliau, apa masalah yang kita hadapi. Nika juga bisa dibilang sama ya Nika. Suksema Bu Kade. Saya kira mengadu kepada Tuhan ya melalui dimensi leluhur. Saya kira itu yang terbaik daripada mengadunya kepada tetangga. Saya sering cerita. Jadi kalau bercerita kepada tetangga, satu omongan itu bisa jadi 1000 gitu. Berbeda kalau kita nitip uang, 1000-nya bisa berkurang jadi 900. Jadi leluhur adalah terminal terdekat kita. Ya, leluhur adalah Tuhan itu sendiri. Jadi silakan saja. Jadi mengadu berkeluh kesah kepada Tuhan, kepada leluhur adalah jalan indah ya yang semestinya kita lakukan. Ini yang jarang sekali dilakukan oleh kita semuanya. Kita biasanya datang ke leluhur, biasanya hanya meminta saja. Biar begini, biar begitu, biar begini, biar begitu. Jadi alangkah baiknya kemudian kalau misalnya kita datang kepada leluhur ya untuk mengadukan diri kita. Makanya saya katakan di dalam sloka yang ke-7, hadiah yang ke-7 sloka ke-16 kan sudah kita bahas. Ya. Ada 4 orang bijak yang datang kepada Tuhan. Ya, Catur Wida Bajante Mam.
ada 4 alasan mengapa kita datang kepada Tuhan, entah melalui leluhur, entah para dewa, entah para dahyang, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah artah. Jadi karena kita sedang menderita, kita punya masalah. Ya, pertanyaannya ada nggak di antara kita yang nggak punya masalah? Kan nggak ada. Semuanya punya masalahnya masing-masing. Ya, akhirnya itulah alasan mengapa kita datang ke Tuhan, kepada beliaunya, kepada leluhur kita. Ya, berarti Tuhanlah tempat kita mengadu. Mengapa Tuhan tempat kita mengadu? Karena beliau adalah sumber daripada sumber pencerahan, sumber daripada segala sumber pemecahan masalah. Jadi yang ngadunya jangan ke dukun gitu loh. Ya, ngadunya jangan ke balian gitu. Ngadunya ya ke leluhur gitu loh. Mengapa? Karena Tuhan itu sebagai sumber segala-galanya. Sebagai bapak, sebagai ibu. Ya, jadi penting. Jadi karena kita punya artah, punya permasalahan hidup. Ya kita datang kepada leluhur. Ya sampaikan dengan bahasa hati kita. Ya. Yang kedua karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya material. Seperti tadi, biar hidup rahayu, ya, biar hidup sejahtera, biar warungnya laku, biar sekolahnya lulus, biar segera menikah, biar dapat pacar dan lain sebagainya yang sifatnya material. Ya. Kemudian jijenasur. Jadi kita datang kepada Tuhan karena ingin mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih. Ingin mendapatkan pengetahuan-pengetahuan rohani. Makanya kita datang kepada Tuhan. Dan yang keempat kita datang kepada Tuhan karena kita ingin berbakti. Kita ingin mengucapkan rasa syukur kita kepada atas anugerah Tuhan, atas anugerah yang widi kepada kita. Jadi 4 alasan inilah mengapa kita datang kepada Tuhan. Jadi saya kira apa yang Ibu KD lakukan tidak ada yang salah. Dan sepatutnya harus dilakukan seperti itu. Jadi mengadulah kepada Tuhan sebagai bapak dan ibu kita, sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, sebagai kerabat kita. Makanya ada doanya, Tuam ewa mata capita tuam ewa, wahai Tuhan, engkaulah bapakku, engkaulah ibuku, kan gitu kan? Tuam ewa bandus jasaka tuam ewa, ya Tuhan, engkaulah kerabatku, engkaulah keluargaku, gitu kan? Kemudian tuam ewa widiam drawinam tuam ewa, Tuhan engkaulah sumber pengetahuan. Ya, tuam ewa sarwa mama dewa-dewa, Tuhan engkaulah segala-galanya. Untuk itulah aku datang kepadamu. Saya kira ini sangat luar biasa apa yang sudah diajarkan oleh leluhur, oleh Tuhan melalui leluhur kita. Jadi makanya saya katakan, jangan sampai kita terlalu asik memuliakan Tuhan yang tidak mampu kita jangkau dengan akal pikiran, tetapi akhirnya kita melupakan leluhur yang telah menciptakan kita, yang melahirkan kita. Nah ini kualat namanya gitu. Ya, kan banyak nih orang sekarang, wah langsung saja directly kepada Tuhan. Gitu. Saya sering kan sudah yang saya pernah sampaikan. Ya, Bu Kade bisa jadi kenal dengan Pak Camat. Ya. Tapi Pak Camat tidak bisa mengeluarkan KTP. Ya, tanpa pengantar RT dan kelurahan. Jadi kalau saya bilang RT dan RW itulah leluhur kita, maka untuk bisa mencapai Tuhan kita sesungguhnya tidak bisa meninggalkan leluhur kita. Dan sesungguhnya leluhur itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan tadi Pita Maha. Tuhan adalah leluhur pertama manusia. Makanya kalau kita menyadari itu, kita tidak perlu mempertentangkan dari mana kita berasal, apa sorohe, apa kawitane, toh juga leluhurnya sama, Tuhan. Ya, kita berasal dari bapak yang sama, Tuhan, berasal dari ibu yang sama, Tuhan, ya, dan dipelihara oleh Tuhan yang sama melalui alam semesta ini. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi ribut-ribut, ya, mengatakan diri kita beda dengan Kang Ari, dengan nggak usah. Kita semuanya sama. Itu makanya dibilang Wasudewa Kutumbakam. Kita ini semuanya bersaudara. Ya, berasal dari sumber yang sama. Saya kira ini ke Bu Kade. Nggih, dilanjutkan Bu Kade, jangan merasa ragu untuk memuja leluhur. Nggih, suksema. Suksema jerumangku dan Sami-sami. Oke, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan, bertanya. Kalau tidak ada mungkin dicukupkan minggu ini mungkin Pak Mangko. Kita lanjut lagi minggu depan.
Jangan lupa untuk mengisi absen. Silakan Pak Mangku, mungkin ada closing statement Pak Mangku. Tiang kira sih sederhana ya. Karena niki ya sudah pertengahan adiaya ya. Kita ada 18 bab, kita sudah sampai di bab ke-9. Saya juga masih punya hutang ya di grup untuk men-share satu sloka setiap hari. Saya masih punya hutang. Padahal saya sudah selesaikan sampai yang bab kedua hariannya. Cuman yang belum sempat share-share tuh Haji. Mungkin mulai hari ini kita yang share kembali. Kemarin kalau nggak salah baru sampai sloka yang ke-19. Nanti yang akan share ke sloka yang ke-20. Sehingga kita paling tidak punya bahan ingatan kembali. Setiap sloka ini maksudnya apa sih. Tentu dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana biar kita bisa memaknai bersama-sama. Pesan saya sederhana di kesempatan yang baik ini. Ya, untuk kita semua, ya termasuk untuk diri saya juga, bahwa di dalam agama Hindu, Tuhan tidak saja yang niskala, kata orang Sunda, tapi juga yang sakala. Tidak saja yang tidak mampu kita pikirkan, tetapi sesungguhnya beliaulah yang mampu kita temui setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Makanya saya pernah menulis, ke arah manapun engkau memandang, lihatlah di sana ada Tuhan. Ya, sehingga dengan demikian kita akan tidak berani melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Karena tengok kanan, tengok kiri ternyata ada Tuhan di sana. Makanya di dalam Vedanta dikatakan, tatkala engkau duduk berdua di tempat yang sepi, berbicara berbisik-bisik, aku ada di sana sebagai saksi yang ketiga. Di tempat yang lain mungkin diterjemahkan berbeda. Ketika engkau duduk berdua di tempat yang sepi, berbicara berbisik-bisik, awas ada setan katanya. Jadi bukan ada setan, tapi ada Tuhan sebagai saksi yang ketiga di alam itu. Saya kira ini harus direnungkan bahwa ke arah manapun kita memandang, lihatlah bahwa di sana ada Tuhan. Dengan siapapun kita berhadapan, lihatlah bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Makanya doa kita bilang apa? Om Swastiastu. Karena kita akan melihat Tuhan ada di dalam setiap pribadi itu. Orang Sunda bilang, ahung tatya ahung katanya. Ya Kang Arya, artinya ahung tatya ahung itu artinya kita sedang melihat Tuhan pada orang yang sedang kita ajak bicara. Oh, itu maksudnya. Jadi jangan melihat saya sebagai, ya kalau lihat Wayan Sudarmo kan jelek begini. Pembalap, pemuda berbadan gelap, apalah artinya saya gitu. Ya, tapi kalau kita bisa melihat esensinya, oh ternyata dalam dirinya Pak Mangku ada esensi yang sama dalam diri saya, yaitu Tuhan. Maka kita akan bisa berbicara dari hati ke hati. Tidak akan pernah memposisikan orang lain lebih rendah dan memposisikan diri kita lebih tinggi. Saya kira itu, ini yang harus kita kembangkan dimanapun kita bergaul, dengan siapapun kita berhadapan, ke arah manapun kita memandang, bahwa yakini bahwa di sana ada Tuhan yang sama yang sedang bersama kita. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi damai, hidup kita akan dipenuhi dengan penuh anugerah. Tiang kira nike, sukses semua Tu Haji. Salam rahayu untuk kita semuanya. Sukses semuanya, Dr. Ahmad Santi. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Mohon Tu Haji mungkin nanti bisa di-share materinya di grup gitu.